Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, kemudian menggunakan library NumPy untuk manipulasi data, lalu ada Keras dan TensorFlow untuk neural network, lalu ada scikit-learn untuk K-nearest neighbor, lalu ada Artivisio yang diambil dari GitHub untuk transformasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan convolutional neural network. Jadi convolutional neural network adalah neural network yang memiliki layar konvolusi. Pada contoh ini terdapat 4 layer, yaitu input layer, kemudian 2 layer konvolusi, kemudian 1 output layer. Pada layer konvolusi yang pertama, digunakan untuk mendeteksi fitur yang sederhana, yaitu seperti edges. Semakin dalam layer konvolusi tersebut, semakin kompleks pula fitur yang dapat dideteksi. Pada contoh ini, fitur yang dapat dideteksi adalah lingkaran dan juga garis yang lebih panjang. Mengapa disebut layar konvolusi? Karena pada layar tersebut akan dilakukan operasi konvolusi. Pada contoh ini akan dilakukan operasi konvolusi pada suatu gambar menggunakan kernel berukuran 3x3, kemudian akan menghasilkan gambar ini. Semakin dalam layar konvolusi, semakin kompleks pula fitur yang dapat dideteksi. Pada contoh ini, layar awal digunakan untuk mendeteksi edges, kemudian layar selanjutnya digunakan untuk mendeteksi sudut, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian layar selanjutnya digunakan untuk mendeteksi fitur yang lebih kompleks seperti wajah. Selanjutnya saya akan menjelaskan Keras Pre-trained Image Classifier. Jadi Keras sudah memiliki beberapa model convolutional neural network yang digunakan untuk mengklasifikasikan kategori dari suatu gambar. Model tersebut ditrain menggunakan dataset ImageNet, yaitu dataset yang memiliki lebih dari 14 juta gambar dan lebih dari 21.000 kategori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu model convolutional neural network yang telah dilatih menggunakan dataset ImageNet, yaitu ResNet 50. Pada ResNet 50, inputnya berupa gambar, kemudian akan melewati beberapa layer pada neural network. Kemudian output layernya adalah softmax. Pada output layer ini akan ditentukan kategori dari gambar input berdasarkan high level fitur yang dihasilkan dari layer sebelumnya. Dengan menghilangkan output layer softmax ini, maka kita bisa mendapatkan output berupa high level fitur. Selanjutnya saya akan menjelaskan model yang digunakan pada fitur pencarian gambar. Jadi inputnya berupa gambar, kemudian gambar tersebut akan dimasukkan ke convolutional neural network yang sudah ditrain sebelumnya, yaitu seperti ResNet 50, VGG 19, dan lain-lain. Pada convolutional neural network tersebut, output layernya telah dihilangkan, sehingga outputnya bukan berupa kategori dari suatu gambar, melainkan high level fitur dari gambar tersebut. Kemudian high level fitur tersebut akan dipetakan ke ruang 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan K-nearest neighbor. Setelah gambar-gambar tersebut dipetakan, maka saat ada gambar baru yang ingin dicari, akan melewati proses yang sama. Kemudian akan dicari gambar yang terdekat, yaitu yang mirip, sejumlah K. Selanjutnya akan dijelaskan kode program solusi yang menggunakan pre-trained convolutional neural network dan K-nearest neighbor. Saya akan menjelaskan bagian pembacaan data dan bagian penggunaan model convolutional neural network. Pertama-tama dilakukan import library terlebih dahulu, yaitu OS untuk pembacaan data, NumPy untuk manipulasi data, TensorFlow untuk penggunaan model neural network, Matplotlib untuk memplot gambar hasil, Sklearn untuk nearest neighbor. Kemudian ini ada library dari GitHub, Artivisio, ada metode untuk membaca gambar dari suatu path, kemudian ada transformasi gambar yaitu resize dan normalize, kemudian untuk memplot hasil. Selanjutnya ada import request yaitu untuk mendownload gambar query. Selanjutnya ada variabel paralel yang menandakan untuk pembacaan data dan transformasi data dilakukan menggunakan beberapa thread. Kemudian ini
ada direktori dari gambarnya, yaitu ada direktori data train dan juga direktori data test. Kemudian ekstensi gambarnya ada JPG dan JPG. Kemudian dibaca semua data dari pet tersebut, direktori tersebut, secara paralel menggunakan beberapa thread, baik untuk data train dan juga data test. Kemudian URL atau path dari gambar tersebut juga disimpan path-nya. Selanjutnya dapat dilihat bahwa ukuran setiap gambar adalah 100 x 100 dan memiliki 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Kemudian input shape-nya, yaitu yang tadi ukuran 100, 100, 3. Selanjutnya akan di-print summary dari model tersebut. Kemudian input shape-nya akan disimpan di variabel input shape dan output shape-nya disimpan di variabel output shape. Pada saat di-print model summary, dapat terlihat di sini bahwa dia mendownload wake dari ImageNet terlebih dahulu. Kemudian ini dapat terlihat bahwa layernya ada banyak. Yang pertama itu input layer berukuran seperti input shape yang tadi, yaitu 100, 100, dan 3. Kemudian ukurannya berubah terus hingga terakhir berukuran 44 2048. Atau bisa dilihat di sini juga ukuran input dan outputnya. Kemudian dibuat variabel untuk menyimpan direktori dari output yang dihasilkan oleh model. Kemudian di sini ada kelas image transformer. Kelas ini digunakan untuk melakukan resize dan normalize dari image. Resize berguna untuk mengubah ukuran gambar menjadi 100 x 100. Sedangkan normalize berguna untuk mengubah data gambar yang sebelumnya berada di range 0 sampai 255 menjadi berada di range 0 sampai 1. Selanjutnya akan dibuat objek image transformer. Setiap data yang ada pada data train dan data test akan dilakukan transformasi berupa resize dan normalize. Kemudian, data tersebut akan dikonvert menjadi NumPy array. Dapat terlihat bahwa ukuran setiap gambar pada data train dan data test adalah 100 x 100 dengan masing-masing memiliki 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Pada contoh ini, terdapat 600 gambar untuk data train dan 10 gambar untuk data test. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Rizky.